Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Rio Sport Lovers, balik lagi di Rio Sport Channel. Oke, ada berita apa sih di Rio Sport untuk edisi kali ini? Nah, diantaranya adalah kabarnya para pelatih timnas ini belum dapatkan kontrak baru, atau dengan arti mereka belum digaji selama 3 bulan ini. Kok bisa sih? Juga ada berita-berita dari klub Liga 1 dan juga dari seputar persaingan Liga Indonesia yang hampir mencapai akhir di kompetisi ini ya. Untuk lebih jelas lagi kita akan bahas dan bedah sama-sama di channel ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita bedah semuanya, saya tetap mohon dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Caranya gampang, cukup dengan klik subscribe aja, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan berikut adalah Rio Sport selengkapnya. Baru-baru ini ada kabar yang kurang sedap nih dari skuad timnas Indonesia, yakni tentang para pelatih timnas. Kabarnya selain STY, hampir semua pelatih di timnas Indonesia itu belum dikontrak ulang, alias kontraknya udah habis tapi belum diperpanjang. Kabarnya ini sudah hampir 3 bulan loh. Ini artinya selama 3 bulan ini para pelatih ini tak digaji, alias cuma dapat uang bonus saja, alias uang saku saja. Hal ini seperti yang dituliskan pelatih kiper timnas Indonesia Yoo Jae-hoon. Mantan kiper Persipura ini masih menunggu keputusan dan kejelasan kontraknya di timnas. Waduh, gimana tuh Pak Erik? Masa timnas mau main tapi pelatihnya belum pada dikontrak sih? Berarti emang bener dong desas-desus jika PSSI ini tak punya uang, meskipun waktu itu dibantah oleh Sekjen PSSI Yunus Nusi. Lah kalau punya uang, kenapa liga mati, terus pelatih nggak digaji? Duitnya dipakai apa? Padahal menurut mantan anggota Esko PSSI Ahsanul Kossasi, PSSI itu tiap tahunnya dapat duit 500 miliar loh. Duit ini didapat dari hak siar timnas Indonesia oleh broadcast. Sementara yang nyarin timnas itu ada 2 stasiun TV, Indosiar dan RCTI. Berarti PSSI dalam 1 tahun dapat duit 1 triliun dong. Lah, duitnya kemana tuh? Kok Liga 2 nggak bisa dijalankan? Katanya nggak punya duit. Kami klarifikasi lagi ya, jangan sampai ntar ada yang komen gini nih. Ah, sok tahu lu bang soal duit PSSI. Sok tahu lu bang soal gaji inilah, gaji itulah. Kan saya udah bilang, saya hanya menyampaikan berita berdasarkan fakta yang ada. Ya kalau nggak percaya terserah situ, gitu aja kok repot. Oke, nih kami tampilkan kutipan pernyataan Ahsanul Kossasi yang kami kutip dari detik.com. Sumber utama PSSI adalah nilai jual kompetisi dan hak siar tim nasional. Penerimaan PSSI per tahun sekitar 500 miliar rupiah yang digunakan untuk memutar kompetisi. Uang negara untuk sepak bola bukan mandatori, artinya negara tak wajib membiayai. Makanya PSSI tidak punya BA atau nomenklatur sendiri. Jika PSSI butuh bantuan negara untuk timnas, maka PSSI wajib membuat proposal yang diajukan melalui Kemenpora atau KONI. Itu pun belum tentu disetujui. Biaya timnas itu memang mahal karena ada 7 kategori, U16, U18, U20, U23, senior, wanita, beach soccer yang sering dibantu timnas senior mulai dari persiapan TC sampai dengan pelaksanaan. Setelah selesai direview oleh BPKP dan diperiksa oleh BPKRI. Artinya PSSI menerima bantuan negara hanya di saat event penting. Tidak semua kegiatan timnas itu dibiayai oleh negara. Selain itu, Ahsanul Kossasi pun mengatakan PSSI tiap tahunnya itu diberi bantuan dana oleh AFF dan FIFA sebesar 3,5 miliar rupiah. Tapi kok tetap nggak cukup ya buat gelar liga? Kemana tuh duitnya? Kan berarti setiap anggota Esko PSSI itu tiap tahunnya dapat duit dari FIFA dan AFF sebesar 3,5 miliar rupiah per tahun. Makanya kalau ada yang bilang Esko PSSI ini nggak digaji, itu bohong. Belum lagi duit denda dari klub, makin banyak tuh duitnya. Nah pertanyaannya adalah,
Uang 500 miliar dari hak siar 1 stasiun TV dikali 2 stasiun TV, yakni totalnya 1 triliun rupiah, ditambah 3,5 miliar rupiah untuk 1 Exco dari FIFA, dikali 12 Exco sama dengan 42 miliar rupiah, ditambah 3,5 miliar rupiah dari AFF untuk 1 Exco dikali 12 Exco sama dengan 42 miliar rupiah. Totalnya adalah 1 triliun 84 miliar rupiah. Itu duitnya kemana ya? Jawab sendiri deh. Ya, harapannya adalah mudah-mudahan saja dengan dibentuknya pengurus PSSI yang baru di bawah Erick Thohir ini, semua masalah ini bisa clear dan jelas ya. Mulai dari masalah penggajian para pelatih, pemain, dan lain-lain ya. Dan juga ada sponsor untuk timnas Indonesia. Mudah-mudahan saja. Dari Persebaya tengah emosi nih pada pihak Polri dan PT LIB. Alasannya adalah Persebaya merasa dirugikan oleh kesalahan yang dibuat justru bukan oleh Persebaya. Diketahui PT LIB dan Polri telah memindahkan setiap pertandingan Persebaya yang melawan 4 tim besar, yakni Arema, Persib, dan Persija, dipastikan tak bisa digelar di Pulau Jawa. Menurut pihak PT LIB, hal ini atas rekomendasi pihak Polri dengan alasan untuk menghindari hal-hal yang tak diinginkan. Lah, jangankan Persebaya yang notabene ada sangkut pautnya dengan tragedi Kanjuruhan, wong tim lain aja yang nggak ada sangkut pautnya kena imbasnya kok dibikin susah. Tapi justru tim yang bikin susahnya itu malah anteng-anteng aja tuh, kan benar-benar nggak adil. Pihak Persebaya mengaku pasrah dan mengatakan boleh lakukan itu asal seluruh akomodasi, ongkos, dan penginapan tim Persebaya saat lawan tim-tim ini ditanggung oleh PT LIB dan Polri. Nah lo gimana tuh? Ya iyalah, masa orang diusir dari rumah tapi nggak dikasih ongkos? Kejam amat ya. Dari Persib Bandung, buntut ucapan pelatih Arema Putu Gede yang mengatakan para pemain Persib layak bermain sinetron, akun Instagram para pemain Persib khususnya Daisuke Sato dan David Da Silva diteror oleh oknum-oknum tertentu yang mengatakan hal-hal buruk. Bahkan kabarnya Luis Mia pun mendapatkan perlakuan serupa. Awalnya kami nggak mau bahas ini karena kami anggap ya udahlah, pertandingannya juga udah kelar. Kan itu cuma statement atau pernyataan dari tim yang kalah. Kan udah biasa kalau tim kalah itu nyari alasan, dimanapun itu ya. Tapi lantaran banyaknya yang minta kami bahas ini dan banyaknya tindakan buruk yang diterima para pemain khususnya pemain Persib, okelah kami akan sedikit bahas. Yang pertama, Putu Gede. Sebenarnya nih orang tuh nggak pernah ada masalah ya sama Persib. Cuma entah kenapa setelah jadi pelatih Arema kok jadi sinis gini. Ditambah Putu Gede orang Bali, dimana kita tahu antara Bali dan Bandung itu emang tengah panas, apalagi soal sepak bola. Ya buktinya pelatih Bali United masih aja macem-macem dan manas-manasin tim Persib tuh, padahal pemainnya udah adem ayem aja tuh. Yang kedua, pemain sinetron. Kalau Putu Gede bilang pemain Persib ini layak jadi pemain sinetron, ya menurut kami para pemain Arema ini layak jadi pemain silat atau kungfu dong. Pasalnya di laga tersebut jelas banget nih pemain Arema ini keras atau lebih menjurus ke kasar. Contoh, Siro yang nggak tahu apa-apa dipukul dari belakang atau lebih tepatnya dihajar dari belakang oleh Abel Kamara. Lalu ada Dedik Setiawan yang berkali-kali lakukan tackle keras pada para pemain Persib dan banyak lagi. Apa itu bukannya lebih buruk ya dalam sepak bola? Hal seperti itu tuh bisa berdampak fatal loh bagi pemain lain, bisa cedera, bahkan karir pemain pun bisa pensiun lebih awal gara-gara cedera, ya kan? Jadi kalau dibilang pemain Persib ini mengulur-ulur waktu, kami rasa nggak juga tuh. Ya wajarlah kalau ada benturan yang keras, ya wajar jatuhnya lama. Tapi kan nggak ada tuh yang tiba-tiba jatuh sendiri tanpa ada sebab terus guling-guling. Bahkan komentator aja nggak ada tuh yang bilang pemain Persib ini ngulur-ngulur waktu atau guling-guling. Contoh, Hen lama duduk di lapangan, ya wajar, wong di tackle brutal gitu kok sama Dedik Setiawan. Terus Sato sama Abel yang wajar lah, gelut gitu, wong Sato juga langsung bangun kok nggak lama guling-guling. Maaf, kami tak benci Arema, tapi Arema sendiri yang bikin dirinya dibenci. Udahnya penyebab kekacauan liga, terus juga aksi bos Arema yang mafia. Sekarang pelatihnya juga bikin kesel.
emang ya tim ini tuh udah salah tapi nggak mau ngaku salah. Ingat, kami nggak bilang pemainnya lo ya yang bobrok, tapi kami bilang manajemen timnya. Kalau ada yang merasa keberatan dengan asumsi kami, ya silakan saja. Bong, ini kenyataan kok. Kalian itu masih bisa main di Liga 1 aja, udah bagus. Kalian tuh harusnya dilempar ke Liga 3. Ini mah kebanyak gaya. Ngatain pemain lain inilah, itulah, introspeksi dulu dong. Lihat tuh gara-gara kalian, Polri susah kasih izin, penonton sulit ke stadion, Liga 3 dan 2 mati. Kalian yang harusnya nggak ada di Liga 1, bukannya malah nyalahin tim lain. Sekali lagi, kami nggak emosi loh ya, kami cuma mengingatkan saja, apalagi pada Putu Gede nih. Sebagai pelatih, ucapan pelatih itu bahaya loh, bisa memicu kerusuhan. Jadi menurut kami, wajar dong jika pemain berantem di lapangan, kalau pelatihnya aja kayak gitu. Jadi pelatih itu bijaklah dalam segala hal, terutama dalam berucap kata. Maaf loh Pak Putu Gede, kami tak menghujat tapi sebagai pengingat saja. Evan Dimas, nama mantan kapten timnas Indonesia ini mendadak rame lagi nih setelah tertangkap kamera lakukan pembicaraan dengan pelatih Persib, Luis Mia. Nah, Luis Mia sendiri mengaku memang mengenal Evan Dimas sejak dari timnas di 2017. Tapi menurut Luis Mia, Evan masih ada kontrak di Arema, meskipun Luis Mia tak menampik jika Evan bisa saja gabung ke Persib. Apalagi jaga-jaga kalau klok hengkang ke klub lain. Nah, yang terbaru, kapten ketiga Persib Rahmat Irianto pun memberikan sinyal jika memang ada pembicaraan antara Evan dengan Luis Mia nih. Dalam captionnya di Instagram, Irianto menuliskan, dikasih info masih, hashtag RI53, hashtag EDD6, dan hashtag misale. Nah, kita pun nggak tinggal diam nih dan langsung aja nih nanya sama Iriantonya melalui telepon. Katanya sih emang ada komunikasi antara Luis Mia dan Evan Dimas. Tapi soal jadi atau enggaknya Evan ke Persib itu urusannya Luis Mia. Wah, siap-siap aja nih banyak yang protes kalau Evan ke Persib. Pasalnya Evan ini tengah diincar beberapa klub nih seperti Bayangkara, Persija, Persebaya, dan Borneo FC. Ya udahlah, kita tunggu aja di akhir musim ini ya. Dari Persik Kediri kabarnya resmi menggait legenda timnas Jepang Keisuke Honda. Honda sendiri kabarnya tak langsung akan jadi pelatih di Persik Kediri, tapi akan menjabat sebagai direktur olahraga Persik Kediri terlebih dahulu. Hal ini terlihat usai bos Persik Kediri mengunggah foto makan malam bersama Keisuke Honda. Di situ pun nampak ya direktur Persik Kediri Gading Martin. Menurut Arthur, memang sudah sejak lama ada pembicaraan antara dirinya dengan Honda, tapi masih sebatas pembicaraan saja. Arthur pun belum bisa mengatakan apakah musim depan Honda akan jadi pelatih Persik Kediri atau hanya akan jadi direktur olahraga Persik Kediri saja. Dari Timnas Indonesia akan segera memiliki training center sendiri, yakni di IKN alias Ibu Kota Nusantara. Dalam unggahan Erick Thohir terlihat saat Presiden Jokowi meresmikan di mana TC ini akan dibangun. Tapi ada satu hal yang menarik perhatian kami nih, yakni kata-kata Erick Thohir yang bilang akan selesai segera Pak, karena dana dari FIFA sudah disiapkan. Karena dana dari FIFA sudah disiapkan, tinggal prosesnya saja. Nah, kata-kata inilah yang belum pernah kami dengar dari ketum PSSI manapun. Biasanya kalaupun dapat dana dari FIFA, ya dipegang sendiri. Masyarakat mah mana tahu. Atau memang FIFA jarang sekali ngasih dana ya ke PSSI. Tapi jika FIFA membantu pembangunan training center, ini artinya FIFA memang percaya pada Erick Thohir. Itu pun artinya FIFA selama ini nggak percaya dong sama ketum PSSI yang lama. Di sisi lain, Piala Dunia U20 di Indonesia akan jadi satu-satunya ajang akbar FIFA di era sepak bola modern yang tak memakai VAR. Ya, hal ini sudah dipastikan oleh FIFA jika Piala Dunia U20 di Indonesia tak akan pakai VAR. Alasannya adalah belum layaknya stadion yang akan dipakai untuk Piala Dunia ini untuk ditempati oleh VAR. Jadi kalau kata FIFA gini nih, dari 8 stadion yang dipakai untuk Piala Dunia U20 cuma GBK, GBLA, dan Manahan Solo saja yang mungkin bisa dipasangi VAR karena memiliki fasilitas yang lengkap.
Sementara 5 stadion lain tak memadai untuk dipasangi VAR. Jadi bener lah ya kata Erick Thohir, VAR bukan soal biaya, tapi soal prasarana dan SDM. Oke lah, segitu aja dulu pembahasan kita di video kali ini. Ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Sport. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media-media sosial kami yang ada di bawah ini. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Sport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.